Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Permata Putri dengan NIM 2223102. Di sini kita akan membahas yaitu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, kita akan membahas materi tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan apa itu pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan yang mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah ke depannya. Nah, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan serta bersungguh-sungguh dalam pembinaannya secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat untuk perkembangan dari sekolah itu selanjutnya. Nah, tujuan dilakukannya hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, adapun fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat ini adalah yang pertama yaitu sebagai agent of change, yaitu sekolah menjadi lembaga pembaharu, yaitu melakukan sesuatu menjadi yang baru, mengintroduksi para pengetahuan yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham, dan cara pikir yang dulu levelnya masih sangat rendah itu akan semakin bagus dan semakin tinggi. Nah, kemudian yang kedua yaitu selecting agency. Nah, selecting agency ini adalah sekolah sebagai lembaga yang akan menyeleksi anak dalam rangka memilih, membeda-bedakan anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini, maksud dari membedakan masyarakat ini yaitu menurut kemampuan dan potensinya dalam hal memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat itu sendiri agar setiap individu, setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin sesuai dengan level dari masyarakat tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu leveling agency. Nah, di sini sekolah sebagai peningkat mutu kelas yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara, taraf sosial masyarakat yang mengurangi sekaligus nanti menghilangkan perbedaan-perbedaan kelas dalam masyarakat seperti adanya yang kaya, ada yang miskin, tinggi rendah, ekonomi mampu yang menengah ke bawah, ekonomi mampu menengah ke atas, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yaitu assimilating agency. Nah, sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan-perbedaan atas beragam hal yang terjadi di masyarakat. Nah, mulai seperti dari tradisi adat istiadat, bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang tujuannya diharapkan, tujuan dari assimilating agency ini diharapkan dapat menjadi suatu titik usaha bagi masyarakat yang menyesuaikan dirinya sehingga mereka lebih mampu beradaptasi secara lebih luar biasa dalam persatuan dan kesatuan bangsa.
Nah, selanjutnya sekolah terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Nah, maksudnya di sini yang pertama yaitu input. Input ini terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dianut, yang dijalankan oleh sekolah itu sendiri. Nah, lalu ada guru, sekolah, siswa, atau peserta didik, fasilitas, dan biaya, semuanya itu menjadi input dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, sementara sekolah itu sendiri adalah proses. Sebagai proses, semua Nah, maksudnya di sini tadi adalah sebagai proses. Nah, selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah itu merupakan proses dari sekolah itu sendiri, seperti proses pembelajaran, proses kegiatan-kegiatan lainnya, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu output. Output ini adalah yaitu lulusan atau berupa manpower untuk membangun masyarakat menjadi manusia-manusia yang sesungguhnya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa di sekolah ini adalah sebagai proses pembelajaran, di mana adanya input, adanya proses, dan adanya output. Berarti artinya di sini masyarakatnya itu menuntut ilmu, dan lalu setelah lulus itu berarti dia telah melakukan 3 bagian dari sekolah tersebut, yaitu telah melewati yang namanya output atau tamat dari sekolah tersebut. Nah, kemudian kita akan membahas tentang fungsi dari masyarakat. Nah, masyarakat itu yang pertama berfungsi sebagai sumber atau supplier bagaimana harapan masyarakat tentang sekolah, dan yang menyediakan peserta didik, guru, dan sarana prasarana atau penyelenggaraan sekolah. Nah, yang kedua yaitu masyarakat berfungsi sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen itu artinya dari hasil pendidikan sekolah yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusannya nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dalam proses pendidikan di sekolah merupakan peserta didik yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah, dan artinya masyarakat juga berfungsi sebagai peserta dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, unsur-unsur dari kegiatan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu sekolah itu sendiri sebagai pusat pendidikan formal, yang kedua orang tua siswa, dan yang ketiga yaitu siswa dan guru. Nah, adapun manfaat dari dikelolanya hubungan sekolah dan masyarakat ini, jika kita kelola atau kita administrasikan dengan baik, itu akan memberikan dampak positif, yaitu berupa manfaatnya. Yang pertama, penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Di sini kita akan mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan belajar dari masyarakat tersebut dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut setelah kita melakukan komunikasi atau hubungan yang baik dengan masyarakat itu. Yang kedua yaitu tersedianya tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Nah, di sini kita dalam menyelenggarakan pendidikan, contohnya saja seperti kita sebagai mahasiswa, di mana kita itu pasti akan yang mana kita akan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya adalah penelitian. Nah, dalam melaksanakan penelitian ini pasti kita membutuhkan hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, maka dari itulah salah satu manfaat dari pengelolaan dan atau pengadministrasian dari hubungan sekolah dan masyarakat ini dalam untuk mengembangkan proses pendidikan dalam bidang penelitian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemenuhan sarana dan prasarana. Nah, nantinya seperti
adanya dari masyarakat yang memberikan saran atau lain bantuan sarana dan prasarana kepada sekolah tersebut. Dan yang keempat yaitu pemenuhan sumber dana dan daya dari masyarakat itu sendiri. Nah, selain ada manfaatnya, di sini saya akan juga membahas adapun teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat ini. Yang pertama yaitu adanya teknik-tekniknya. Yang pertama yaitu laporan kepada orang tua. Yang kedua melalui buletin sekolah. Yang ketiga melalui surat kabar dan melalui event-event sekolah. Nah, mungkin yang sering dilakukan itu adalah seperti event-event sekolah di mana para orang tua siswa diundang ke sekolah, sehingga orang tua siswa atau masyarakat tersebut mengetahui perkembangan dan akan tertarik untuk berkontribusi terhadap perkembangan sekolah, sehingga terjalinlah hubungan sekolah dan masyarakat tersebut, sehingga tercapailah keberhasilan dari pengadministrasian hubungan masyarakat dan sekolah. Nah, teman-teman semuanya, jadi dapat kita simpulkan bahwa pengadministrasian hubungan sekolah dan masyarakat ini sangat penting dilakukannya untuk proses pendidikan di sekolah itu agar terlaksana dan terselenggara dengan baik. Mungkin hanya sekian penyampaian materi kali ini dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.